Ustadz Khairul Alam sudah bergabung. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah memulai mereview tentang surat Al-Insan di ayat pertama Ustadz. Ya. Menerjemahkan, saya coba mengambil satu terjemahan dari Mufasir Indonesia ya, Quraish Shihab. Alhamdulillah. Dan tinggal mungkin melanjutkan karena ini sebuah pertanyaan tentang eksistensi manusia ya. Ya. Untuk apa diciptakan yang insya Allah tadi sudah ada sedikit tentang membaca terjemahannya tentang bahwa manusia itu diberikan sabil ya, inna hadainus sabila imma syakiran wa imma kufura, apakah orang bersyukur, apakah kita termasuk orang bersyukur ataukah orang yang kafir, orang yang kufur gitu ya. Dan bagaimana selanjutnya insya Allah ini akan dibahas oleh guru kita Ustaz Khairul Alam. Kita doakan mudah-mudahan Allah telah senantiasa curahkan kesehatan, keberkahan untuk keluarga beliau dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah beliau. Doa Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua ya, doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita jamaah yang ada di majlis ini maupun saudara kita yang ada di tempat lain, wabil khusus yang sedang menderita kesusahan karena tertimpa musibah ya di Sumatera sana. Baik, saya persilakan kepada Ustaz Khairul Alam, Balitul Masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini surat Al-Insan ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas sampai ayat ke 10 kalau nggak salah ya. Ya, Ustaz, baru awal-awal 10. Oke, ya. Nah, di dalam surat Al-Insan itu yang menarik adalah seperti yang kita sudah bahas minggu lalu gitu ya, di dalam ayat pertama gitu ya. Jadi surat ini sebenarnya adalah untuk memahami tentang diri kita. Maka Allah turunkan surat Al-Insan tentang manusia. Jadi kalau mau mengenal diri kita, sesungguhnya kita bisa belajar melalui surat ini. Kemarin kita sudah belajar bahwa di awal surat ini dibuka dengan ayat yang luar biasa. Dengan menceritakan ada sebuah masa di mana pada waktu itu kita belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya. Artinya bahwa bagian ayat ini adalah untuk merendahkan ego kita. Gitu ya. Kita merasa bahwa orang yang luar biasa, kita orang yang punya posisi, punya kedudukan dan segala macamnya. Maka melalui ayat ini kita disadarkan bahwa kita dulu ada sebuah masa di mana kita bukan hanya kecil, disebut aja nggak bisa. Ya, artinya kita dulu tuh bukan apa-apa, gitu ya. Jadi jangan merasa diri kita luar biasa. Kemudian habis itu Allah menjelaskan tentang proses penciptaan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagian yang penting, ya, yaitu sebuah ayat yang seringkali disalahpahami. Nah, silakan dibuka ayatnya 30. Silakan, ada yang bisa baca. Ayat 30, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Oke. Kira-kira ketika kita membaca ayat itu, persepsi yang ada di kepala kita apa? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan kalau Allah nggak menghendaki, nggak bisa. Ya. Kun fayakun gitu. Oke, berarti harus Allah kehendaki terlebih dahulu. Iya. Iya, betul. Oke, jadi coba kita kupas ya, karena persepsinya adalah berarti Allah kehendaki terlebih dahulu, habis itu baru terjadi kan? Iya. Iya.
kita beriman atau enggak, kita salah atau enggak, karena itu adalah kehendaknya Allah. Berarti Nah, kalau seperti itu, letak usaha kita itu di mana? Kalau hidup ini sudah ditentukan Allah, kenapa kita harus capek-capek untuk ikhtiar? Kan diuji. Ya, nah kita akan belajar itu. Kenapa ada orang rajin doa, tapi hidupnya tetap berat? Kenapa ada yang merasa, aku kan pengen berubah, tapi kok kayak nggak bisa? Nah, di dalam surat Al-Insan ayat 30 ini, kalau kita lihat terjemahannya, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Kalian tidak bisa menghendaki kecuali Allah menghendaki. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sekilas ayat ini terdengar seperti, oh berarti usaha manusia nggak ada artinya dong. Ya, kita kan memahami seperti itu kan ketika membaca terjemahannya. Tapi justru disitulah banyak orang yang keliru memahami takdir. iya, Kata yang dipakai di dalam ayat tadi, tasya'una, ya, itu bukan sekedar ingin, tapi kehendak sadar. Jadi ada kehendak sadar tuh, memilih, mengarah, melangkah. Artinya dalam kata tasya'una, Allah mengakui kita benar-benar memilih. Ya. Nah, kita memilih bangun atau lanjut rebahan, memilih jujur atau curang, memilih mendekat kepada Allah atau malah menjauh. Itu pilihan kita nggak? iya, Iya. Iya. Nah, tapi Al-Quran mengingatkan, pilihan kita tidak berdiri sendiri. Ia hanya bisa jadi nyata kalau Allah mengizinkan benar. terjadi. Jadi ada keinginan kita terlebih dahulu tuh. Jadi masalah Ada. sebenarnya adalah bukan Allah mau kasih hidayah atau enggak. Masalahnya seringkali apakah kita sungguh-sungguh menginginkannya atau tidak. Ya. Jadi ada pilihan kita terlebih dahulu. Kita memilih jalan. Allah menentukan apakah jalan itu dibukakan atau ditutup. Itu loh koridornya. Oh, Itu adalah makna tasya'una. Dan artinya kalau kita memahami dengan proper, artinya itu adil. Mau jalannya dibuka atau ditutup, karena Allah Maha tahu isi hati dan Allah Maha bijaksana, maka sambungannya kan itu kan. Ya. Jadi Allah Maha tahu isi hati dan Maha bijaksana dalam memberi hidayah, maka itu adil. Karena Allah tahu isi hati kan. Terserah Allah mau membukakan jalan atau tidak, tergantung isi hati kita. Ya, jadi bukan apakah kita sungguh menginginkannya atau tidak. Masalahnya adalah di situ sebenarnya. Ya, Allah kasih hidayah atau tidak, itu problemnya sebenarnya adalah apakah kita menginginkannya atau tidak. Ketika kita menginginkannya, maka Allah mengizinkan hidayah itu masuk pada diri kita. Kalau nggak menginginkannya, Allah nggak mengizinkannya masuk. Berarti kan ada keinginan kita dalam kata tasya'una itu. Bisa difahami ya? Ya, Ustaz. Karena kalau kita langsung terjemahannya, persepsinya adalah, ya berarti Allah semua yang menentukan dong. Jadi orang jahat atau nggak jahat berarti takdirnya Allah. Iya. Orang itu sudah punya keinginan terlebih dahulu. Ya. Jadi ayat ini sebenarnya bukan membuat kita malas berusaha, tapi menghancurkan kesombongan seolah hidup sepenuhnya di tangan kita. Maka makna kata wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Ya. Jadi kita tidak akan bisa menghendaki kecuali ya Allah menghendaki. Jadi ada keinginan kita terlebih dahulu tuh, ya. iya, Bisa difahami? insya Allah bisa. Bisa.
Jadi ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang konsep takdir, ya, bukan tentang pasrah, tapi tentang kejujuran kehendak, ya. Muncul dulu keinginannya. Makanya kan kadang-kadang kan kalau kita lihat orang itu pengen berubah gitu ya. Terus tiba-tiba dia mengalami kejadian yang membuat akhirnya dia bertemu dengan orang yang membuat dia akhirnya bisa hijrah. Dia merasakan bosan melakukan kemaksiatan dan akhirnya dia sadar, oh saya mau berubah. Kan ada model-model seperti itu. Ya, karena ada keinginan dari dalam terlebih dahulu. Gitu. Itu adalah surat Al-Insan ayat ke-30. Ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Oke. Coba lihat ayat ke-29 tuh. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju kepada Tuhannya. Ya. Jelas ya. Ya. Jadi ayat-ayat ini inna hadhihi, jadi sungguh ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Tuhannya. Artinya itu pilihan nggak? Iya. Iya. Nah, kemudian di situ dijelaskan ila rabbihi sabila, kepada jalan Tuhannya. Ya. Dan kata yang digunakan adalah sabil. Sabil itu jalan yang lebih kecil dibandingkan sirot. Kenapa dipilihnya kata sabil? Beda dengan sirot. Sirot itu jalan yang lebar, lurus, dan panjang. Ya, kalau sabil jalan yang lebih kecil. Nah, kenapa pilihannya sabil? Karena jalan setiap orang menuju Tuhannya bisa berbeda-beda nggak? Iya. Iya, ya. Tergantung dia di keluarga mana, asalnya di mana, negaranya apa. Itu kan sabilnya masing-masing kan? Iya. Ya. Jadi silahkan ya mengambil jalan itu menuju kepada Tuhannya. Nah, ayat-ayat yang lain gitu ya, kaitannya dengan hukuman dan mendapatkan rewardnya, silahkan dibaca bagian sebelumnya tuh, surat Al-Insan. Ayat 28, Ustaz. Ya. Boleh. Kenapa? Yang dibaca sebelumnya yang mana? Ayat 28. Ayat 28. Bentar. Iya. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. Ya. 28 ya. Oke. Iya. Nahnu khalaqnahum, kami menciptakan mereka, wasyadadna, dan kami kuatkan asrohum, tubuh mereka. Jadi yang menguatkan tubuh kita siapa berarti? Allah. Ya, dan kata nahnunya, kata kami, gitu ya, diulang beberapa kali di dalam ayat itu. Kami menciptakan mereka, dan kami kuatkan tubuh mereka. Berarti ini menjelaskan tentang kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Wa idza syi'na, dan apabila kami menghendaki, badalna, kami mengganti, amsalahum, tabtila, kami bisa mengganti serupa mereka. Jadi bisa mengganti diri kita kapanpun Allah menginginkannya. Ya, ini menunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa. Allah yang punya power tentang Al-Insan ini. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan, nanti silakan Bapak Ibu sekalian, saya menjelaskan tentang core-nya dulu ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-10, kemudian sampai di ending-nya gitu ya, sampai ayat 30 itu sebenarnya adalah kaitannya tentang konsep takdir. Ya, konsep takdir. Jadi nanti silakan dibaca sendiri ya terjemahannya untuk ayat-ayat yang lain.
gitu. Nah, sekarang saya mau ngajak ini, ada satu bagian, bentar, mana ya? Surat Ibrahim, coba buka. Ibrahim ayat 1 dan ayat kedua. Iya Ustaz. Ayat 1 dan 2 ya. A'udzubillahi Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad. Kau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Itu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Ayat kedua, Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat. Oke. Apa yang bisa ditangkap dari ayat kedua? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina azabun syadid. Apa yang Bapak Ibu sekalian bisa tangkap dengan ayat itu? Kekuasaan Allah juga. Kekuasaan Allah. Nah, kenapa satu surat ini dibuka dengan ayat seperti ini ya? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kita baca ayat ini seringkali berulang nggak? Iya, Iya. iya Ustaz. Ya, berulang. Ya, ini nanti ayat menuju kepada ayat ketujuhnya yang la in syakartum la azidannakum ya. Itu ayat populer. Iya. Iya. Nah, tapi surat Ibrahim kenapa dibuka dengan Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard? Ayat ini sering kita lewati. Ya, ayat ini sering dilewati karena bagian ujungnya wawailul lil kafirina min adzabil syadid. Celakalah orang-orang kafir karena azab yang sangat pedih. Ayat ini sering dilewat kan? Iya. Iya Ustaz. Lah kan itu orang kafir, kita kan bukan orang kafir, kan gitu kan? Iya nggak ngerasa. Kita nggak ngerasa. Oke, sekarang kita kupas itu ya. Seringkali kita kira kafir itu cuma identitas. Iya. Oh, itu di luar Islam, orang yang nggak mengakuin Islam, itu kafir. Padahal ayat wawailul lil kafirina, kata kafir itu berarti kan kita harus tahu faham dulu apa makna kata kafirnya. Kafir dari original katanya adalah artinya kafaro, berarti kan menutup. Menutup apa? Pertanyaannya itu. Menutup apa kira-kira? Hatinya. Hati. Nah, menutup hati. Menutup hati atas apa? Konteks lil kafirina berarti kan di ayat itu konteksnya menolak apa? Menolak Allah. Menolak Allah. Menolak Allah apanya? Perintahnya, larangannya. Apakah dikatakan di ayat itu? Tidak. Menolak kebenaran. Ingkar. Ingkar. Ingkar atas apa? Kekuasaan Allah. No. Atas kepemilikan. Nah, poinnya ke sana tuh. Jadi kafaronya, kafirnya terhadap apa? Kafir bahwa Allah lah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Kafir atas itu. Menutup kenyataan bahwa Allah lah pemilik segalanya. Iya. Ya. Kan seringkali kan gini ya. Nih, saya kasih konteksnya. Kenapa sih kita marah banget waktu rencana kita gagal? Padahal kan kita udah usaha. Karena merasa kita lah yang memiliki. Pembenaran diri. Ya, Ikutin diri sendiri. ya kan kita merasa kesal ketika tidak sesuai dengan rencana kita, dengan usaha kita kan. Ego. Nggak percaya sama Allah.
Ya, jadi menutup apa sebenarnya kafirnya? Menutup kenyataan bahwa Allah lah pemilik segalanya. Kita tahu hal itu secara teori, tapi lupa saat kita diuji. Makanya saat rencana gagal, hati kita itu memberontak. Saat kehilangan, kita itu hancur. Bukan karena kurang iman, tapi karena di kepala kita, hidup ini terasa milik kita. Sendiri. Betul nggak? Iya, Iya. Ustaz. Itulah yang sebenarnya disebut ingkar dalam praktek. Jadi kafir itu bukan hanya sekedar keluar Islam, tapi hidup tanpa rasa sebagai hamba. Kita nggak ngerasa bahwa hidup ini adalah miliknya Allah. Kita ngerasa hidup ini milik kita. Berarti kan ingkar itu sebenarnya. Iya. Iya. Jadi ayat itu tentang orang non-muslim atau orang tentang muslim? Muslim. 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 Bisa terjadi pada diri kita? Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Dan akhirnya apa? Terasa dalam hidup kita sekarang, cemas, takut kehilangan, tenang sebentar, lalu gelisah lagi. Berarti kesadaran bahwa ini adalah milik Allah, itu yang nggak ada. Sehingga muncul rasa cemas, takut kehilangan, dan yang lain-lain itu. Was-was. Makanya surat Ibrahim itu dimulai dengan apa? Menegaskan bahwa yang di langit sama yang di bumi itu milik Allah. Maka celakalah orang-orang kafir yang ingkar atas hal itu. Ada konteksnya ya? Iya. Ada konteksnya. Kalau kita kan memahami kata kafir adalah orang yang keluar Islam atau orang di luar Islam, betul nggak? Iya. Betul, Ustaz. Kalau kita pahami konteks di dalam ayat itu, kata kafir nempel pada bagian sebelumnya. Kok tiba-tiba muncul celakalah buat orang-orang kafir? Ya. Jadi seakan-akan Al-Quran itu berkata, masalah kita bukan karena kita kurang usaha, tapi karena kita memikul sesuatu yang bukan milik kita. Jadi kafir di ayat ini bukan soal label, tapi siapa yang kita akui sebagai pemilik hidup. Sederhana ya ayatnya ya. Iya, Ustaz. Makanya saya tadi mengatakan ayat itu seringkali dilewat. Ya, saya sudah tahu lah langit dan bumi milik Allah. Terus saya tahu juga orang kafir masuk akan masuk neraka gitu kan. Tanpa kita melihat kembali konteksnya apa. Berarti setelah kita belajar bisa termasuk diri kita kan? Iya. Iya, Ustaz. Ya. Oke. Terus saya sambungkan dengan ayat ke-7 ya. Pernah nggak kita capek hidup? Padahal hidup kita itu sebenarnya sedang diuji, bukan sedang dihukum. Ya. Iya, Ustaz. Kalau kita perhatikan ayat kedua, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat ini memang sederhana, tapi sebenarnya mengguncang sejak awal. Kenapa? Karena Allah ingin meluruskan satu hal. Kita itu, kita, bukan pemilik. Kita hanya menerima titipan. Itu poinnya. Maka langsung diingatkan di bagian awal ayat kedua. Harta yang kita kejar, jabatan yang kita banggakan, bahkan nafas yang sedang kita tarik, semuanya milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Masalah hidup seringkali muncul bukan karena kita kurang usaha, tapi karena kita merasa apa? Merasa benar. Merasa memiliki. Makanya ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi, sedihnya luar biasa kan? Iya, Ustaz. Kenapa? Karena merasa Merasa memiliki. Iya. Ya.
Loh kan saya sudah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kok sedihnya masih ada ya? Padahal ayat itu bukan mantra, dibaca 30 kali sedihnya hilang, bukan seperti itu konsepnya. Inna lillah artinya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti menyadarkan hati bahwa kita, badan kita bukan punya kita. Iya. Apalagi usaha yang disebabkan oleh badan kita. Nah, kesadaran itu yang dimunculkan sebenarnya melalui bacaan atau zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan? Iya. Kenapa sedihnya masih ada? Karena kita merasa memiliki. Iya. Ya. Nah, di ayat ini Allah juga memperingatkan, celakalah orang kafir. Ya, saya ulang lagi, kafir di sini bukan sekedar identitas, tapi sikap batin. Merasa semua hasil diri sendiri. Hidup tanpa rasa bertanggung jawab pada Allah. Itu kan sikap batin. Iya. Iya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau Allah pemilik segalanya, di dalam ayat kedua sudah ditegaskan itu, bagaimana seharusnya sikap hidup kita? Kan itu poinnya kan? Lihat ayat ke-7 sekarang. Iya, Ustaz. Silakan dibaca. Iya, Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Oke. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur, azabku sangat keras. Nah, berarti kata kufur berulang kali ya. Berulang lagi ya. Syukur bukan cuman ucapan alhamdulillah. Tapi syukur itu kesadaran. Kesadaran atas apa? Ini, balik lagi ayat pertama. Ini bukan hakku. Ini amanah dari Allah. Karena Allah yang punya, ya, kesadaran itu yang muncul sebenarnya. Ini bukan hakku, ini amanah dari Allah. Itu maknanya syukur. Kalau kita memaknai syukur itu apa? Kita mendapatkan sesuatu. Alhamdulillah saya mendapatkan ini ya. Iya. Yang diingat sesuatu yang kita terima atau yang memberi. Yang kita terima. Yang kita terima. Nah, Yes, seringkali kan kita memaknai syukur dengan hal seperti itu kan. Iya. Padahal surat Ibrahim sudah dikunci dari awal ayat kedua. Kesadaran syukur itu sadar bahwa apa yang di langit sama yang di bumi itu adalah milik Allah. Kita adalah penerima amanahnya. Ini bukan hak saya, ini amanah dari Allah. Kesadaran ini yang namanya syukur. Berarti yang diingat sederhananya berarti siapa? Allah. Allah. Wah, alhamdulillah ya kita mendapatkan ini karena kita memang kerja keras. Ada ingatan kepada Allah nggak? Enggak. Lupa. Yang diingat pemberiannya. Iya. Berarti itu bersyukur atau bukan? Bukan. Definisi manusia itu dianggap bersyukur. Tapi makna syukur sebenarnya adalah ingat kepada Allah kan? Iya, Ustaz. Iya. Karena kita mendefinisikan berdasarkan versinya kita. Wah, bersyukur ya gitu ya. Kita lolos nih. Gitu. Yang diingat berarti kan pemberian lolosnya kan? Iya. Jadi la in syakartum la azidannakum. Jadi dia sadar betul itu bukan haknya, itu amanah. Maka orang yang sadar itu amanah berarti kan dia akan amanah dengan amanah yang diberikan kepada dia kan? Iya. Iya.
Orang yang bisa amanah layak diberi lebih. Dititipin harta, dia amanah. Berarti layak ditambah amanahnya kan? Iya. Iya. Iya, Ustaz. Kalau dia kufur, dia ingkar bahwa ini bukan pemberian Allah, itu atas usaha saya. Maka azabku Zap. Pedih. pedih. Jadi kufur bukan cuman ingkar dengan lisan, tapi ketika kita menikmati nikmat yang diberikan tanpa merasa perlu kembali kepada Allah. Itu nggak sadar bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dia sadarnya datangnya dari usaha dia. Berarti kufur dia. Iya. Kufur. Jadi masih nyambung ya dengan surat Al-Insan ya. Iya. Surat Iya. Al-Insan nyambung. Cuman kan seringkali ayat ini kan dipotong di ayat ketujuhnya saja ya. Tanpa kita ngelihat konteks dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Ya pokoknya la in syakartum la azidannakum. Pokoknya kamu harus bersyukur supaya ditambah nikmatnya. Kalau enggak nikmatnya ya dicabut. Mendapatkan siksa yang pedih kan gitu kan. Iya. Maka dari sini kita belajar. Dalam sebuah surat itu ada konteks. Ayat 7 itu konteksnya dengan ayat sebelumnya apa? Ayat kedua menjelaskan siapa pemilik hidup. Kan itu kan poinnya. Iya. Ayat ketujuh menjelaskan apa? Konsekuensi sikap kita terhadap pemilik itu. Kita ingat kepada Allah atau enggak? Kan gitu kan? Kalau kita sadar ini titipan, lahirlah syukur. Allah tambah. Betul kan? Kalau kita merasa memiliki, lahirlah kufur. Nikmat perlahan dicabut. Jadi, masalah hidup kita hari ini bisa jadi bukan karena kita kurang. Tapi kita butuh diluruskan cara memandangnya. Karena ketika hati kita kembali tahu siapa pemilik segalanya, maka perlahan-lahan hidup kita menjadi lebih tenang. Ya, rasa tidak tenang itu karena kita merasa memiliki kan? Kita kehilangan, kita sakit hati kan? Iya. Jadi Allah menjelaskan akar masalahnya apa sebenarnya. Ya, dari sini kita belajar. Berarti karena kesadaran kita bahwa Allah adalah pemiliknya, itu yang nggak ada. Berarti sudah masuk kata kafir kan sebenarnya? Iya. Kufur. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita rangkum ya, yang kita pelajari di dalam surat Ibrahim ini, bukankah ini takwa ya sebenarnya? Iya, Ustaz. Iya. Kesadaran tentang Allah kan sebenarnya, cuman versinya dengan menggunakan kata syukur. Iya. Iya. Ya, kemudian dikombin dengan Allah lah pemilik langit dan bumi. Oke, kira-kira itu yang kita bisa pelajari. Kalau berkaitan dengan tadi ayat di ayat 3 ya, inti saya baca ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir itu nih. Alladzina yastahibuna dunya alal akhirah, ini itu kan ada sampai 3 ciri saja Ya. disebutkan dalam ayat selanjutnya. Ini apakah 3 ciri itu harus terkumpul semuanya sehingga kita termasuk orang yang kufur tadi, kafir itu, apakah salah satu pun sudah termasuk kepada orang yang kafir dalam surat Ibrahim di ayat ketiganya, Ustaz? Oke, silakan ada yang bisa baca terjemahannya. Saya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka Ya, itu berada dalam kesesatan yang jauh. oke. Jadi ada ciri-cirinya tuh, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Berarti katanya adalah lebih menyukai kehidupan dunia. Kemudian berarti dia mengabaikan akhirat kan? Ya, Iya. kayak orang korupsi itu, Ya. ya. Orang korupsi itu lebih menyukai kehidupan dunia atau akhirat? Dunia. Orang yang mencuri itu lebih menyukai kehidupan dunia atau akhirat? Dunia. 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 Oke, berarti dia kufur kan sebenarnya? Iya. Iya, Ya. Ustaz. Oke. Terus menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, Iya. ada ciri. Ya. Terus habis itu menginginkan jalan Allah itu bengkok. Ya, Suka sendiri. ya, menginginkan jalan bengkok. Jadi ini adalah penjelasan sebenarnya ayat keduanya juga. Celakalah bagi orang-orang yang ingkar kufur itu. Ya. Tapi dimulai dari apa sebenarnya? 3 penjelasan kata ayat ketiga itu. Dimulai bahwa kesadaran bahwa Allah lah pemilik langit dan bumi yang nggak ada. Itu. Jadi akhirnya ketika mereka nggak sadar itu, bahwa Allah lah pemilik langit dan bumi, akhirnya mereka menyukai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Ya. Kalau dia sadar, maka dia tidak akan melakukannya. Terus dia juga tidak menghalang-halangi manusia karena sadar ini adalah miliknya Allah kan, gitu kan. Iya. Terus habis itu mereka menginginkannya jalan Allah itu bengkok. Berarti mereka nggak sadar bahwa langit dan bumi adalah miliknya Allah. Itu. Iya. Maka dijelaskan lebih detailnya dengan 3 kriteria di dalam ayat ketiga itu. Tapi pokok masalahnya sebenarnya di mana? Pokok masalahnya adalah mereka tidak menyadari langit dan bumi itu adalah miliknya Allah, gitu. Karena betul tadi yang Mas Walis tanyakan, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berurutan itu pasti ada hubungannya, ya, pasti ada hubungannya. Maka selalu saya mendorong Bapak Ibu sekalian baca secara berurutan, ya. Kalau tematik boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi buat pelajar Quran itu akan jauh lebih sulit. Kenapa? Karena kita harus hatam dulu surat Ibrahimnya. Betul kan? Iya. Hatam dulu Al-Baqarahnya sehingga kita mampu melihat benang merahnya. Kan gitu kan? Iya, Ustaz. Lah Al-Baqarahnya belum hatam, sudah loncat ke ayat yang lain. Ya. Makanya sebenarnya kalau yang dipakai tematik itu kita sudah paham konteks di dalam surat ini, paham konteks di surat ini, kemudian kita bisa melihat benang merahnya. Ya. Paling enaknya apa belajar Quran itu? Berurut. Nah, saya sambungkan ayat kelima ya, sekalian. Mas Holis karena berhubung tanya ayat ketiga, saya sambungkan dengan ayat kelima. Ayat kelima itu bercerita tentang siapa? Walaqad arsalna Musa biayatina an ahrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Itu bercerita tentang siapa? Nabi Musa. Dan umatnya. Israel. Kaum Nabi Musa. Ya, kok tiba-tiba tentang Nabi Musa ya? Kan namanya surat Ibrahim. Iya. Sebagai Iya. ya. Kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami. Keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya. Nah, saya kasih clue. Banyak orang hidup hari ini dikendalikan oleh rasa takut. Betul nggak? Iya. Iya, betul. Takut sama atasan, takut sama pasangan, takut pada manusia. Padahal yang paling berhak ditakuti justru yang Allah. kali dilupakan. Betul nggak? Betul. Ya. Betul.
Ayat kelima, kami mengutus Musa dengan ayat-ayat kami. Keluarkan kaummu dari kegelapan kepada cahaya. Nah, berarti ini bercerita tentang siapa? Kaumnya Nabi Musa. Siapa? Ya. Fir'aun. Fir'aun, Bani Israel. Bani Oh Israel ya, ya. ya, Bani Israel ya. Kita sering mengira kegelapan yang dialami Bani Israel hanya penjajahan fisik. Bani Israel itu kan dijajah Firaun. Ya, kalau kita baca literaturnya itu 350 tahun lebih. Hampir 400 tahun. Ya. Padahal yang lebih dalam adalah ketakutan yang menetap di hati. Betul nggak? Kalau orang udah Betul. dijajah berpuluh tahun, ratusan tahun, fisiknya mungkin sudah nggak dijajah. Tapi mentalnya, psikologisnya masih merasa ketakutan nggak? Iya, masih. 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 Karena sejarahnya dulu di bawah kekuasaan Firaun, mereka hidup dalam tekanan. Takut melawan, merasa kecil, merasa tidak punya nilai. Kalau udah dijajah bertahun-tahun kan, sedikit demi sedikit rasa inferior membentuk mental budak. Ya, paham ya? Ya. Iya. Oke. Bukan lagi karena cambuknya Firaun, tapi karena hati yang terbiasa tunduk pada siapa? Pada Fir'aun. Manusia. Pada Firaun, berarti pada selain Allah kan? Terbelenggu. Ya, takutnya pada Firaun kan? Iya. Iya. Takut itu kepada siapa? Allah. Manusia. Pada Allah. Allah. Karena hati terbiasa tunduk pada selain Allah, di titik inilah harga diri mulai runtuh. Iya. Ketika manusia terlalu lama takut pada makhluk, dia mulai kehilangan keberanian untuk berdiri sebagai hamba Allah. Kan gitu kan? Iya. Iya. Terbelenggu. Terbelenggu. Maka tugasnya Nabi Musa apa? Keluarkan kaummu dari kegelapan. Kegelapan menuju cahaya. Oke, kegelapan berarti apa? Hati yang tunduk Iya. pada Terbelenggu. Allah kan? Untuk menuju hati yang tunduk pada siapa? Allah. 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 Berarti faham nggak ayat kedua berarti? Iya. Allahilladzi ma fis samawati wal ard. Kenapa ayat itu ada di bagian awal? Karena menyadarkan, hidupmu itu bukan punyanya Fir'aun. Hidupmu punya siapa? Allah. Punya Allah. Kesadaran ini yang pengen dibangun sebenarnya. Karena kalau merasa hidup ini adalah milik atasan kita, takut kan akhirnya? Iya. Iya. Berarti dia kafir terhadap Allah. Iya. Berarti kafir itu kegelapan ya? Iya. Orang yang bergantung pada Allah, dia sudah menuju kepada cahaya. Dia akan merasakan kebebasan itu. Sepanjang hidup kita dianggap milik manusia, jabatan, uang, atau relasi, selama itu pula ketakutan akan menguasai hati kita. Betul kan? Betul. Iya. Kalau kita balik lagi sejarahnya, menariknya setelah Bani Israel keluar dari Mesir, sebagian dari mereka masih ingin kembali tunduk. Karena udah terbiasa apa? Dijajah. Badannya sudah merdeka, tapi hati belum keluar dari gelap. Pertanyaannya, apakah ini juga yang kita rasakan hari ini? Iya. Tidak ada Firaun, tapi ada sistem yang ditakuti. Iya. Iya. Ada manusia yang ditaati terlalu berlebihan. Ada rasa takut kehilangan. Sampai prinsip dan iman dikorbankan. Kenapa itu terjadi? Karena kesadaran langit dan bumi milik Allah.
Jadi tahu kan kenapa sumbernya kita rasa takut itu? Iya. Kita nggak Iya. sadar langit dan bumi milik Allah. Maka di dalam surat Ibrahim langsung ditegaskan, langit dan bumi miliknya Allah. Artinya cahaya itu apa sih sebenarnya? Cahaya itu bukan hidup tanpa ancaman. Cahaya adalah keyakinan bahwa yang menguasai hidup ini adalah Allah. Allah. Itu adalah cahaya. Bahwa kita hidup ini dengan ancaman dan segala macam, iya. Itu akan ada. Bukan berarti ketika kita yakin bahwa Allah yang menguasai, kemudian kita nggak dapat ancaman. Enggak. Kita akan mengalami ya ancaman-ancaman itu. Tapi hidup kita akan penuh dengan cahaya ketika kita yakin yang menguasai hidup ini adalah Allah. Dan ketika keyakinan itu hadir, rasa takut pada manusia mulai kehilangan kuasanya. Iya, betul. Berarti saling nyambung ya? Iya. Iya. Iya, Ustaz. Makanya kan tiba-tiba kok ada kisahnya Nabi Musa di dalam surat Ibrahim gitu ya. Iya. Terus kok cahaya, kegelapan, karena semuanya terkoneksi. Ya, makanya ketika kita belajar secara berurut itu sebenarnya adalah kita belajar connecting the dot. Yang awalnya kita merasa, lah kan kisahnya Nabi Musa beda dengan konteks ayat kedua. Kan beda dengan konteks ayat ketujuh. Kan gitu kan? Nah, oke, satu lagi ya, ayat ke-6 ya. Biar nggak ada pertanyaan. Ayat ke-6, ayat ke-6 coba baca tuh. Saya ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Nah, ini bagian yang penting nih. Ini nasihat Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Seringkali ketika kita baca ayat seperti ini, fokus kita kan kepada sejarahnya, betul nggak? Ya, betul. Iya. Dan lupa terhadap nilainya. Kita harus fokus kepada nilainya. Ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Berarti perkataan siapa ini? Allah. Dan ingatlah ketika Musa berkata. Musa. Lalu Musa mengingatkan apa? Ingat nikmat Allah atas kalian. Ketika dia menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun dan seterusnya. Perhatikan. Setelah Bani Israel keluar dari Mesir, yang diperintahkan oleh Nabi Musa bukan langsung bersyukur. Tapi apa? Mengingat. Ingat. Ingat dulu tuh, baru nikmat kan? Ingat dulu. Terus kenapa kok ingat ya? Karena manusia yang baru keluar dari tekanan mudah lupa siapa yang menyelamatkan. Betul nggak? Betul. Iya, betul. Ya balik lagi ketika kita mendapatkan nikmat atau keluar dari musibah biasanya kelegaan diri kita kan terhadap masalah itu kan. Iya. Siapa yang menyelamatkan lupa nggak? Iya, iya. Iya. Maka Nabi Musa mengingatkan, ingat nikmat Allah. Iya. Jangan ketinggalan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena trauma tidak selalu hilang saat bahaya pergi. Bani Israel terbiasa hidup di bawah ancaman. Betul nggak? Iya. Takut salah, takut dihukum, takut tidak diterima. Ketakutan itu membentuk cara berpikir. Betul nggak? Iya. Lebih aman tunduk daripada merdeka. Betul?
Iya. Karena kalau udah takut secara terus-menerus, dijajah secara terus-menerus, lebih aman tunduk aja daripada merdeka. Kan gitu kan? Iya. 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 Pasrah tapi salah. Ya, dan ini mirip nggak dengan manusia hari ini? Banget. Mirip banget. Tidak ada Fir'aun, tapi ada atasan yang ditakuti. Iya. Ada Nah, pasukan yang kuasanya terlalu besar. Ada sistem yang membuat kita rela kehilangan diri sendiri. Terjadi ya pada iya. kalau Iya. dulu berani mengatakan kebenaran itu. Sekarang, aduh, daripada saya masalah. Jadi masalahnya bukan lagi penindasan fisik, tapi ketergantungan psikologis. Ketika rasa aman kita gantungkan pada manusia, sedikit saja ancaman muncul, hatinya langsung runtuh. Betul ya? Betul. Iya. Ayat ke-6 itu, ingat siapa yang menyelamatkanmu dulu. Karena orang yang ingat pertolongan Allah tidak mudah dikendalikan rasa takut. Kan gitu poinnya. Iya. Iya. Lupa nikmat membuat manusia kembali mencari perlindungan palsu. Dengan atasan, dengan sistem, dan yang lain-lain. Dan dari situlah kecemasan lahir. Jadi Nabi Musa pengen mengajarkan keberanian pada kaumnya. Iya. Ingatkan Allah. Iya. Jadi ayat ini menegaskan kembali. Maka perkataan Nabi Musa itu Allah quote menjadi ayat. Tujuannya untuk apa? Apakah kita hanya belajar sejarah saja? Enggak. Tidak. Bukan hanya belajar sejarah, tapi nilai. Kalau sejarah kan sudah lewat. Tapi nilai dari sejarah itu yang kita bawa. Ingat nikmat Allah. Jadi hati kita akan sembuh kalau ingatan hati diluruskan. Bahwa hidup ini pernah diselamatkan Allah. Kan gitu kan? Dan Iya. akan selalu ada dalam genggaman Allah. Ya. Kenapa? Ayat kedua balik lagi. Lahu ma Allahilladzi wa ma fil ard. Allah adalah pemilik langit dan bumi. Baru nanti ayat ketujuhnya balik lagi. La in syakartum. Kira-kira itu. Masya Allah, tabarakallah. Masih ada waktu, Ustaz? Ini ada yang raise hand ingin Ya. bertanya. Ya, silakan. Boleh, Teh Nadia. Iya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, dari semua yang dijelaskan oleh Ustadz mengenai Al-Insan dan dari surat Ibrahim gitu ya, kita kan dapat garis lurus itu ke Allah gitu. Kita meyakini semua itu balik lagi ke Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi gitu. Nah, pada perjalanannya kita kebanyakan distraksi nih, saya jadi sadar betul-betul. Kayak belajar ini aja. Wah, kalau baca sendiri, ini kita nggak bisa loncat-loncat nih, tiba-tiba ke surat Ibrahim. Karena pemahaman kita, belajar kita versinya beda-beda, Ustadz ya. Ada yang, oh iya tahu tuh surat itu, oh iya, baru harus diingetin sama Ustadz. Nah, kita kena distraksi lagi. Ketergantungan nih sama Uca gitu, sama Ustadz. Gitu. Terus jadinya, lupa lagi bersyukur. Ya Allah, ini Allah yang ngasih gitu. Kan kita belokan dan emang setan itu nggak akan berhenti-berhenti. Terus kadang kita nyalahin juga, ini gara-gara setan dinyalahin. Jadi nyalahinnya ke setan gitu ya Ustadz. Nah, gimana supaya kita terus-menerus sampai akhir hayat kita balik lagi dapat hidayah terus karena apakah hidayah itu memang benar-benar harus kita kejar terus gitu atau kan hidayah emang dari Allah gitu Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, distraksi memang muncul. Ya, makanya di dalam setiap sholat ada permintaan yang nggak boleh nggak ada. Apa permintaan itu? Kalau kita nggak baca permintaan ini, sholatnya nggak sah.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam surat Al-Fatihah tuh, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya. Iya. Artinya bahwa petunjuk itu kita mintakan berulang-ulang kan. Iya. Subuh sudah mendapatkan petunjuk nih. Kemudian kita merasa, oh ya saya sudah mendapat petunjuk. Lupa lagi. Saya nggak butuh siang, nanti saya nggak butuh. Nggak kayak gitu konsepnya. Kalau kita sudah minum di pagi hari, siang masih butuh minum nggak? Butuh. Tuh. Jadi artinya petunjuk itu kita butuhkan setiap saat kan. Habis sholat Iya. ihdinas siratal mustaqim, nanti duhur minta lagi. Asar minta lagi. Cuman Iya. kadang-kadang kita minta tapi nggak sadar kita sedang meminta. Iya, betul. Iya. Ya pokoknya rukunnya saya sudah sah. Iya, sholatnya sah. Secara hukum sah. Tapi nggak memiliki impact. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Iya. Nah itu. Sholat itu harus memiliki impact. Ya, ini saya lagi lagi nulis Al-Mu'minun. Ya, itu tentang sholat khusyuk tuh. Itu sholat khusyuk. Karena itu sudah dijelaskan sebenarnya di dalam surat Al-Mu'minun. Khusyuk itu apa sih sebenarnya? Kesadaran diri sebenarnya. Kita sedang menghadap Allah. Jadi kesadaran itu yang harusnya dimunculkan. Ya, baru setelah sadar diri, baru minta petunjuk-petunjuk itu. Nah, sekarang gimana supaya kita nggak terdistraksi? Itu kan pertanyaan itu ya. Ya harus sadar dan harus dekat dengan Qur'annya. Ya, kadang kita misalnya gini ya, minggu lalu kita terpesona dengan surat Al-Insan. Iya. Betul kan? Betul, Ustaz. Hari ini kita terpesona dengan surat Ibrahim. Iya. Ya. Kemudian nanti kita akan menjadikan surat Ibrahim surat favorit. Nanti kita ngaji lagi, kita terpesona dengan bagian yang lain lagi. Itu Iya. kan perjalanan diri kita yang Oh, sedang berdialog dengan kita melalui surat-surat itu kan. Iya, Ustaz. Sehingga lama-kelamaan itu akan membentuk pribadinya kita. Nah, yang jadi problem adalah seringkali kita tergantung sama ustadznya. Iya. Padahal sebenarnya ustadz itu hanya pengantar terhadap Qur'annya. Jadi kalau nggak ada ustadznya, jadi nggak ngaji. Kan gitu kan. Takut salah, takut nggak ngerti, takut nggak paham. Masuk aja ke suratnya. Kan sudah belajar. Kayak kita misalnya hari ini sudah belajar surat sebagian ujung dari surat Al-Insan dengan surat Ibrahim. Maka masuk ke dalam surat Ibrahimnya. Kemudian tadi misalnya kayak Mas Walis tadi nanya, ayat ketiga ada hubungannya nggak dengan ini? Ada hubungannya? Nah, pertanyaan itu memang harus dimunculkan. Supaya apa? Ketika pertanyaan itu muncul, berarti kan kritisnya muncul kan sebenarnya. Iya. Maka akhirnya ketika kritis, kita jadi paham. Oh, tentang ini ya. Oh, tentang ini ya. Gitu. Jadi, biarkan Allah sendiri yang mengajarkan pada diri kita. Gitu. Jadi, nggak ada cara tips yang terbaik misalnya. Kan kadang-kadang nanya tipsnya seperti apa. Iya. Ya, Rasulullah udah kasih tipsnya. Apa itu? Ya dekatlah dengan Quran. Maka ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, akhlak Rasul itu apa? Akhlak Rasul adalah Quran. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, oke, kita paham hadis itu, sahih iya. Pertanyaannya adalah, gimana ya Rasulullah menjadikan Quran itu akhlak? Kalau misalnya kita baca tapi nggak paham, itu bisa jadi akhlak nggak? Enggak. Nggak. Ya, berarti harus paham ya. Oke. Dengan yang kita pelajari hari ini, surat Ibrahim, akhlaknya akan seperti apa? Seperti suratnya. Oke. Akhlak terhadap Allahnya adalah yakin bahwa hidup ini di langit dan di bumi punya siapa? Allah. Allah. Akhirnya kita nggak takut sama yang lain kan? Iya. Iya. Berani mengungkapkan kebenaran. Itu jadi akhlak.
Jadi nggak takut dipecat, enggak. Dia tetap mengatakan kebenaran. Seringkali kita menerima, misalnya, sogokan misalnya, wah kalau saya nggak nerima, yang lain nerima, nanti saya dikucilkan. Berarti nggak tahu bahwa langit dan bumi punya siapa. Allah. Berarti ketika dia melakukan itu, dia kufur nggak? Kufur. Kufur. Maka Quran itu membentuk kepada akhlaknya. Gitu kira-kira. Jadi nggak ada ustadz, nggak apa-apa. Iya, Ustaz. Ada Allahnya, ada Qurannya. Iya. Langsung aja nyebur ke sana. Gitu ya. Jadi nggak harus nungguin ustadznya. Gitu ya. Ustadz itu cuma perantara. Kitab-kitab juga perantara. Ya, makanya banyak orang non-muslim baca terjemahan Quran dapat hidayah. Siapa yang ngasih hidayah? Apakah kiai? Allah. Bukan. Allah. Allah ya. Iya, Ustaz. Karena kalau tergantung sama ustadznya, kiainya, seringkali kan mengagung-agungkan. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian ngelihat yang terjadi di sosial media, sama Gusnya akhirnya berlaku berlebih-lebihan. Pengkultusan. Pengkultusan. Harusnya yang disadari apa? Allah pemilik bumi, kagum pada siapa? Jadi kalau ngaji itu bukan kagum sama ustadznya, kagum sama siapa? Allah. Allah. Gitu. Ya Allah. Ini bukan berarti nggak boleh hormat sama ustadznya ya, tapi kekagumannya harus diletakkan di porsi yang tepat. Berarti tergantung untuk siapa ya, Ustaz? Kenapa? Ya, kita kagum sama Ustadz karena Allah gitu. Harus ada ujung itunya ya. Ya. Ya, Ustaz. Syukron, Ustaz. Ya. Masya Allah. Sebenarnya ada satu lagi Ustaz yang sudah reset, Bu Ida. Terakhir gitu ya. Ya. Boleh, terakhir nih Bu Ida silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz Holis dan Ustadz Hairil Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf. Mohon maaf, Ustadz. Kita kadang-kadang atau umumnya kadang-kadang pada saat kita mendapatkan hal-hal yang negatif itu disebutkan dengan ujian. Namun pada part yang pertama kemarin, ujian letaknya pada pilihan. Jadi kalau itu ujian itu adalah setiap saat ya Ustadz. Tidak hanya pada sesuatu hal yang saat kita mendapatkan yang negatif. Jadi apakah ujian yang namanya ujian itu kita lakukan setiap detik itu? Itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan tadi nikmat, ingkar dengan nikmat. Apakah nikmat ini memang tidak hanya nikmat yang kita anggap positif, tapi negatif juga adalah suatu nikmat. Itu aja. Terima kasih. Ustaz. Ya. Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya dalam sebenarnya. Kadang kita mempersepsikan kalau ujian itu ya memang ujian gitu ya. Nah sebenarnya ujian kita di mana? Ujian kita kan terhadap pilihan. Ya, mau dikasih nikmat, ujian nggak itu? Ujian. Ya. Kalau dikasih musibah, ujian juga nggak? Ujian. Oke. Tapi dalam persepsi kita, kalau dikasih nikmat itu bukan ujian kan? Iya. Mau nikmat ujiannya di mana kan gitu? Ya nikmat pilihannya, ujiannya adalah kita bersyukur atau sombong. Tidak. Mau buat diri kita atau kita bagi kepada orang lain. Kan itu kan? Itu ujian. Itu ujian. Jadi kadang kita membentuk persepsi. Ya, persepsinya adalah yang namanya ujian itu terhadap hal-hal yang negatif. Kasih musibah banjir. Ujian nggak? Ujian. Oke. Diberikan keselamatan nggak banjir, ujian nggak? Ujian juga. Ujian juga, tapi di kepala kita enggak. Kita nggak diuji. Orang lain tuh yang diuji. Kita enggak. Gitu. Iya. Ya, nah karena kita memahaminya yang negatif itu hanya itulah ujian. Kalau nikmat bukan ujian. Padahal dua-duanya ujian nggak? Ujian.
Sakit bisa ujian nggak? bersyukur atau tidak. Sakit Sakit. ujian nggak? Ya, ujian, Sehat? ujian. Ujian. Biar Ya. nggak lupa. Ya, jadi ujian kita sebenarnya balik lagi surat Al-Insan terhadap pilihan kita. Mau namanya nikmat, mau namanya musibah, kita bisa memilih. Pilihan itu adalah imma syakirau wa imma kafuro, mau bersyukur atau kufur, kan gitu kan. Iya. Seringkali dikasih musibah malah benci kepada Allah, kan gitu kan. Kenapa ya Allah? Iya. Malah kufur dia. Ya, atau mendapatkan nikmat gitu ya. Wah, dapat nikmat, dia berfoya-foya di situ. Kadang orang jatuh bukan karena ujian, tapi seringkali karena dia mendapatkan banyak nikmat. Betul nggak? Lupa diri. Berarti kan nikmat itu ujian juga, ya. Jadi pilihan-pilihan dia. Terus, berarti kalau seperti itu, pertanyaan kedua, sesuatu yang negatif itu, apakah itu bisa nikmat? Bisa. Bisa. Bisa kalau menyadari. Misalnya gini nih ya, orang yang kaya, kemudian dia akhirnya bermaksiat, ya, populer dia melakukan maksiat, ya. Saya sudah tahu lama gitu ya, kalau misalnya pejabat-pejabat itu kalau mau booking artis itu nanti ketemuannya di luar negeri, ya, dari Indonesia pesawatnya masing-masing, nanti di luar ketemu, karena dia punya uang kan, maka diaturlah pertemuan di luar negeri, nggak ketahuan, kemudian dia melakukan lagi. Terus dia melakukan seperti itu. Sebenarnya ketika aib itu tidak dibuka, itu rahmatnya Allah nggak sebenarnya? Iya, rahmat Iya, Allah. rahmat Allah. Rahmat Allah, oke. Nah, tapi dia nggak sadar-sadar. Akhirnya Allah mengizinkan aibnya dibuka. Iya. Iya. Ketika aib dibuka, ya, itu hukuman atau rahmat? Rahmat, bisa berhenti dari perbuatannya yang buruk. Itu bisa rahmat. Supaya apa? Dia sadar dan balik lagi. Bukankah itu rahmat? Iya. Iya. Cuman kita ngelihat ketika aib seseorang dibuka, tuh syukurin loh, lu sedang dihukum. Kan gitu kan? Iya. Iya banget. Itu kan persepsi di kita. Bisa saja itu rahmat buat dia supaya sadar kembali. Mungkin dia kehilangan reputasinya. Ya, dia kehilangan karir politiknya. Dia kehilangan kehidupannya, dia kehilangan keluarganya. Tapi kalau dia menemukan kembali Tuhannya, maka dia mendapatkan rahmat yang luar biasa. Selamat. Ya, kita melihat jelek karena kita merasa dia adalah yang punya jabatan itu, dia yang punya kondisi kekuasaan itu, kan gitu kan? Nah kan itu Iya. milik Allah kan? Ya terserah Allah bagaimana desain kehidupan buat dia kan. Yang penting kan dia kembali. Betul nggak? Jadi hal yang negatif bisa menjadi bagian dari apa? Nikmat. Nikmat. Kadang kacamata kita yang belum mampu melihat itu dari kacamata nikmat kan? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Bu Ida dalam-dalam tuh, ujian tiap detik, iya pilihan. Yang kedua adalah negatif, bisa menjadi bagian dari nikmat, bisa. Bisa nggak jadi hukuman? Bisa. Kapan taunya nikmat, taunya hukuman? Kita nggak pernah dapat WA call langsung dari Allah dan malaikat kan? Jadi kita nggak pernah tahu, wah ini hukuman nih, model kayak gini. Ya kan, menurut kita kan. Analisanya kita. Tapi secara pastinya, kita nggak pernah tahu. Ya berarti kan, ya kita bertasbih aja. Tasbih itu artinya apa? Mensucikan Allah. Mensucikan Allah. Berarti yang Allah izinkan terjadi, nggak ada yang negatif kan? Nggak berpikir yang negatif tentang keputusan Allah kan? Iya. Gitu. Akhirnya apa? Hidupnya jadi tenang.
Orang yang bertasbih hidupnya tenang. Malaikat aja dikritik sama Allah. Ngomong apa? Kenapa engkau ya Allah menciptakan makhluk yang akan menjadi melakukan pertumpahan darah di muka bumi kan? Bukankah kami sudah bertasbih? Seakan-akan Allah nyindir. Kamu bilang bertasbih, tapi kamu berpikir yang negatif terhadap takdirku untuk menciptakan manusia jadi khalifah kan? Maka iblis mengatakan subhanak, setelah ditantang oleh Allah, sebutkan nama-nama benda itu, ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Kan gitu, mana tasbihmu? Oke. Cukup? Baik, Masya Allah, Subhanakallah, Jazakallah khairan, Ustaz Khairul Alam sudah memberikan pencerahan di pagi ini, dan tadi pesan besar dari Ustaz Khairul Alam bagi kita ya semuanya itu adalah jangan sampai kita berhenti untuk membaca Al-Quran dan mentadaburinya ya, mengambil hikmah yang ada dalam Al-Quran dan diupayakan untuk berurut, karena di situ kita coba memahami koneksivitas ya, apa namanya, al-munasabah atau keterkaitan satu ayat dengan ayat lain, dan sebelumnya dengan ada terjemahan setidaknya kita paham dari di level awal gitu mungkin ya saja, baru nanti kemudian bisa kita lengkapi dengan tafsir-tafsir dari para ulama yang alhamdulillah sekarang sudah terbuka banyak ya. Kalau nggak punya kitabnya ada terjemahannya juga, ada juga webnya yang juga memperjelas tentang makna dari surat ini, dan kita bisa baca keterkaitannya secara langsung tadi seperti yang sudah dipaparkan dari surat Al-Insan, yang kita akhirnya paham tentang bahwa keberhendakan kita itu sesungguhnya tergantung kepada keberkahan Allah, tapi kita adalah ikhtiar karena takdir Allah, bukan berarti kita tidak bisa memilih ya, karena Allah sudah memberikan pilihan siapakah yang ingin bersyukur, siapakah yang ingin kufur terhadap nikmat Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di barisan orang yang selalu bersyukur, karena orang yang bersyukur itulah yang Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tadi di surat Ibrahim di ayat 7 yang sudah dijelaskan juga oleh Ustaz Khairul Alam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk terus istiqamah sebagaimana dalam surat kita selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya mengucapkan jazakallahu khairan untuk Ustaz Khairul Alam, dan jangan lupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah tentu adalah kita salah satunya berbagi harta, kemudian juga berbagi kebaikan dengan cara nge-share kajian ini kepada saudara-saudara kita, sekerabat kita, adalah bagian dari rasa syukur kita ya. Ada rekamannya alhamdulillah di YouTube-nya Majelis Keluarga Indonesia, dan ketika di-share ke kita oleh kita kepada jamaah yang lain atau kepada saudara kita, mudah-mudahan ini adalah bagian dari rasa syukur kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.